Yo, what's up guys? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang horor yang berhubungan dengan spiritual. Jadi ini konten horor ya hari ini. Ya, hari ini konten horor kita. Horor, spiritual, Pokoknya yang berbau mistis lah. mistis ya kan. Jadi kali ini yang kita akan bahas itu adalah temanya tentang mata batin. Jadi ada yang tahu mata batin itu apa kira-kira? Simpelnya aja sih. Silakan, Bro Hansen. Jadi gini, ya kan. Kalau untuk istilah biasanya ya mata batin tuh bisa disebut dengan mata ketiga kalau dibilang sama orang awam. Ini, Keduanya? hah? Mata keduanya? Mata kedua. Ini dua mata kita ini. Oh, oke. Jadi kalau bisa dibilang mata ketiga itu ya salah satunya itu kemampuannya untuk melihat sesuatu yang tidak nampak Jadi, di mata biasa. Aku ada sedikit pertanyaan nih. apa Mata itu? batin sama mata ketiga itu apa sama? Harus. Menurut Bro Chandra. Bukan menurut Nicholas, menurut Bro Chandra, menurut kamu gimana? Mata batin sama mata ketiga. Mata ketiga saya baru denger ini loh, mata ketiga. Biasanya kalau untuk melihat hal-hal yang seperti itu kayaknya lebih cenderung saya dengar mata batin sih. Mata batin ya. Ada indera keenam, saya nggak tahu kalau sebutannya memang ada mata ketiga, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah dengar. Biasa orang suka mata batin atau indera keenam biasanya itu. Biasa Kalau gitu untuk ya? kalau untuk bisa melihat hal-hal yang ya di luar nalar gitu lah. Kalau mata ketiga belum pernah dengar, baru kali ini. Baru kali ini. Oke, lanjut Nicholas. Biasanya alaminya ya manusia itu semua rata-rata lahir itu dengan kondisi mata batin tertutup. Ada yang mata batin yang tertutup, ada yang setengah terbuka dan terbuka sepenuhnya. Oke. Jadi menurut Bro Chandra ini gimana tanggapannya tentang tertutup, terbuka, setengah dan sebagainya itu? Menurut pendapatmu itu nyata batin. Coba saya tahu kan, dan bila MBS Family nggak tahu ya, jadi Bro Chandra ini termasuk salah satu, kalau bagi aku ya, dia termasuk salah satu expert dalam mata batin. Ya. Saya adalah saksinya ya, termasuk orang yang diberikan kesaksian tentang mata batin yang dia lihat, dan itu 100% selama ini ya, 100% itu benar, terbukti. Jadi saya pengen tahu nih, kalau pendapatmu tentang setengah terbuka, setengah tertutup dan sebagainya itu gimana? Kamu termasuk salah satu orang yang mempunyai mata batin. Ya sebenarnya kalau untuk menjelaskan ini saya kurang begitu Paham? kurang Detail begitu ya? paham. Yang kurang simpelnya begitu aja detail, ya. bisa biar bisa dimengerti sama family kita. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bro Hansen ya. Jadi kalau tentang mata batin ini, memang kalau yang Bro Nick ini bilang semua orang itu ada, itu kayaknya ya memang betul ada kan. Kan. Jadi kalau untuk yang biasanya kalau yang untuk yang terbuka itu biasanya dia udah pada saat tertentu atau pada saat usia tertentu atau masih kecil tuh biasanya itu tergantung orangnya juga ya. Biasanya kalau memang dia dari kecil memang udah dikasih terbuka mata apanya, dia udah pasti bisa Biasa nampak, saja. bisa dia udah biasa saja kan. Kalau biasa hal seperti itu, walaupun pertama kali ya ada keanehan lah, mungkin lah dia bertanya-tanya. Jadi lama-lama ya dia pun paham kan. Kalau yang setengah terbuka itu, yang saya tahu itu dia keadaannya itu dia bisa kadang-kadang bisa gini. Kadang-kadang kita kan nggak percaya hal seperti itu ya, kan ada orang yang tipe-tipe seperti itu. Jadi tiba-tiba dia bisa merasakan sesuatu. Biasanya kita jalan nih, tiba-tiba kayak ada yang terlintas di belakang kita atau di samping kita gitu loh. Nah kan, kayaknya kayaknya tadi ada yang terlintas kayaknya warna putih gitu. Itu mungkin kalau apanya mungkin itu yang dinamakan yang terbuka, yang separuh terbuka ya. Separuh terbuka kayak biasanya seperti itu. Dia nggak bisa full dan nggak bisa apa juga, tapi dia setengah-setengah penampakannya.
cuman sekilas gitu lah, cuma sekilas. Nah, jadi kalau yang tertutup udah pasti yang apalah, yang memang biasanya yang memang orangnya yang aktif banget ya, nggak terlalu apa kali, mungkin kayak salah satunya dia kerjanya banyak gitu kan. Nah, kayak yang biasa yang kayak gitu kurang gitu apa sih? Lebih tidak ke arah spiritual berarti ya. Spiritual, ya. Begitulah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, kalau ada nanti bisa dikoreksi oleh Bro Hansen, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Lanjut, baik. Kalau gitu, saya ingin tanya, ya kan, apakah mata batin itu betulan ada? Dan apakah berbahaya? Ini info yang kita bakalan kasih tahu untuk MBS Family. Nah, jadi ya biar mereka setidaknya bisa lebih berpengetahuan soal hal ini. Oke. Nah, Jadi sebelumnya kita mau menjelaskannya. Jadi di sini kita bukan menjelaskannya, itu bukan berarti apa ya, terserah percaya atau tidak, ya kan. Jadi ini hanya pendapat kita, jadi pengalaman kita lah. Versi Versi kita, versi kitanya, MBS, ya. versi MBS-nya. Jadi mungkin nanti di luar, oh kayaknya bukan kayak gitu deh. Mau tahu ada MBS Family punya pengalaman, punya pengetahuan tentang mata batin kan, beda dari apa yang kita sampaikan, yaitu sah-sah apa, saja. sah-sah saja bisa tulis di sebenarnya. kolom komentar nanti ya, kami bisa baca. Jadi kami bahas versi MBS, versi kami, versi ya. Jadi boleh mungkin dijawab Bro Hansen. Tapi saya lebih apain dulu dong, pendapat Bro Chandra dulu dong sebagai ahlinya, Apa termasuk itu? salah satu ahli. Tadi Apa itu. tadi? Apakah mata batin itu ada? Beneran ada Dan apakah berbahaya? Jadi sebenarnya kalau mata batin tuh ya, dan kita jangan bilang mata batin deh, kita bilang metafisika itu ya. Jadi kalau metafisika itu sebenarnya bisa dibilang hal-hal yang memang di luar nalar, tapi bisa dijelaskan secara gimana? Logika. Secara logika, dan secara sains, sains, ilmu pengetahuan. secara sains. Jadi begitu juga dengan mata batin ini menurut saya. Menurut saya seperti itu. Jadi mata batin ini memang ada sebagian yang nggak percaya. Cuman seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau dibilang semua orang itu ada, terus terang saya sih nggak gitu tahu lah ya semua orang tuh ada apa enggak. Cuman ya yang saya tahu tuh setiap orang kayaknya bisa apa sih, Membukanya bisa, sendiri. bisa membukanya sendiri kayaknya. Bisa melalui orang lain, bisa melalui apa. Ya, paling tambahannya mereka cuma punya sensitivitas yang berbeda aja. Iya, kayaknya sensitivitasnya berbeda saja. Sebetulnya itu. Kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya bahaya atau tidaknya tergantung orangnya. Tergantung orang seperti mana. Tergantung orangnya yang punya bakat nih. Kalau memang punya mata batin ini seperti apa orangnya? Tergantung dia sih sebenarnya. Oh, berarti tergantung individunya akan dibuat seperti apa, mata batinnya akan digunakan untuk seperti kebaikan apa, atau digunakan melencengnya kan. Kita nggak bisa bilang gimana ya. Nanti jumpa orang yang agak sensitif gitu kan, dia bisa sampai ini loh. Kadang saya pernah dengar itu cerita dia punya mata batin, dia bisa sampai orangnya bisa sampai stres gitu lah. Kayak melihat seperti itu. Jadi cuman ya tergantung orangnya lah. Kita nggak bisa apa sih kan beda-beda sih orangnya. Berbahayanya itu tergantung individunya merespon itu ya. Dan saya potong sedikit ya Bro Chandra. Salah satu buktinya nih termasuk begini nih. Kalau kalian entah kalian entah ada curiga ada gimana sih misalnya ada perhatikan nggak nih, entah kalian lagi perhatikan nggak nih, entah kalian rasakan nggak nih ketika kita membahas tentang mata batin ini, hal-hal di luar ini kita sebut entah makhluk halus atau apa ini saat ini sedang pengen menunjukkan eksistensinya loh ketika kita sedang membahas ini. Jujur saja saya lagi bergetar loh ini. Merinding gitu ya. Tidak termasuk merinding sih, kayaknya
pertabrakan energinya ini sedang membuat aku lagi bergetar loh ini. Kalau kalian ada cukup perhatikan ya. Kalau di dari sekitar ya yang saya tahu ya, kalau kita membahas soal hal yang seperti ini itu tetap akan mengundang hal begitu sih, ya kan? Enggak, enggak, itu enggak apa juga, itu tergantung apanya juga, Dik. Tergantung individualnya juga. Jadi kami soalnya kita kan ya termasuk kamu lah, kita kan punya pengalaman yang seperti itu kan. Jadi mungkin Bro Hansen ini makanya saya bilang sensi apa? Tingkat sensitivitasnya itu ya. Sensitivitasnya berbeda-beda, kayak Bro Hansen mungkin kan beda. Dia udah apa? Mungkin saya nggak terlalu fokus. Bro Hansen orangnya lebih fokus. Jadi dia bisa merasakan Feelingnya lebih terasa ya. feelingnya lebih terasa. Seperti itulah. Tapi yang apa yang dia bilang tadi ya kurang lebih kalau saya fokuskan gitu ya mungkin ada sedikit lah mungkin dari saya. Mungkin ada sedikit bertabrakan energinya kayak dia agak pekat gitu lah menurut saya. Nah, jadi kalau bagi aku ya sama juga ya dengan Bro Chandra ini ya. Maksudnya apa tadi itu beneran ada nggak ya? Jadi kita kembali kayak yang Bro Chandra bilang tadi ya, metafisika dulu ya kita sebut dulunya. Ini kalau metafisika itu seperti dua mata koin yang bersebelahan ya. Jadi kalau kita sedang ada di apa sih namanya nih? Sedang ada di sisi yang sebelahnya lagi kan, pendapat kita ini nggak benar nih, bisa dijelaskan nih mata batin tuh kalau dari sainsnya begini-begini ya benar juga sih. Kalau kita kembali ke sisi sebelahnya tuh atau kita mencoba menghubungkannya antara mistis dengan pengetahuan tuh tetap ada ya kan, tetap ada ya teorinya, fakta-faktanya. Cuma kalau kita disuruh membuktikannya secara benar-benar sisi sebelahnya ini, sisi koin sebelahnya, koin sains ini ya pasti akan sulit dong. Ya kan, kita harus betul-betul fair melihat kedua belah sisi. Tapi kita nggak bisa satu memaksa. sisi ya berarti ya. Kita nggak bisa memaksa orang yang hanya melihat sebelahnya itu, melihat ke sebelahnya lagi itu memang nggak bisa sih. Jadi ya fair-fair aja gitu. Kalau benar atau enggaknya ya balik lagi kembali ke Individunya masing-masing. ya. Kalau bahayanya Bro Chandra tadi tuh sudah mendeskripsikannya dengan benar-benar bagus sih. Ini betul-betul kadang-kadang bisa berbahaya karena udah stres mungkin pun bisa bunuh diri. Kadang-kadang terlalu sensitif juga bisa terpengaruh ke psikologinya ya kan, dan macam-macam. Oh, bisa sampai ke psikologi berarti ya? Ya Bisa dong. Bahkan kita bisa bilang tuh seperti gini nih. Kadang-kadang apa sih namanya kalau kita bisa melihat atau mengalami hal gini, kadang-kadang kan kalau sainsnya kita bisa dibilang apa ya, schizophrenia ya, itu ya. Apa sih namanya itu gangguan jiwa. Gangguan Ya kan jiwa. bisa aja kita sebenarnya gangguan jiwa dan bukan mata batin. Ya itu cukup berbahaya sih kalau nggak ditanggulangi secara medis dan psikologi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi? Kalau kamu sendiri nih, Yang kalau menurut saya untuk saya sendiri ya, saya kan belum pernah merasakan cemana mata batin ini, ya kan? Saya sih agak ragu maaf ya guys pertama. ya, kalau aku agak risih ya guys ya. Soalnya saya betul-betul bergetar nih energinya oleh lingkungan sekitar ini. Lanjut nih. Saya mana tadi? Maaf lanjut. Kalau menurut saya ya itu karena saya kan belum pernah merasakan mata batin terbuka sepenuhnya ya. Saya pun pertama agak ragu sih, tapi semenjak ya saya pernah mengikuti agak latihan spiritual, saya bisa lebih percaya karena saya bisa merasakannya, bukan melihat. Beda. Belum. Hanya merasakan. Feeling itu masih bisa terasa. Ini dari tadi bahas ini pun jujur ya, ini Mulai ini semakin bulu meningkat naik ya. nih. Wih. Ya tapi terus terang saya percaya ya. Jadi kalau di rumah ini Biar MBS Family tahu. di rumah ini yang saya apakan kebetulan nih keponakan saya itu kan mungkin dia salah satunya punya Indra. mata batin ini. Jadi dia udah 2 kali melihat, dulu masih SD, melihat arwah mama saya. Jadi kebetulan
kalau MBS family kalau di arah ini arah apa nih? arah kanan dari kanan lah. kamera. Kanan dari kamera. Kiri kami. Itu ada kayak kita sebut altar gitulah ya. Altar. Jadi di sana ada foto mama saya, ya kan. Saya biasanya kalau setiap hari itu saya selalu berdoa satu kali lah di sini, 2 kalinya kadang di tempat kerja saya selalu berdoa untuk mama saya. Jadi keponakan saya itu waktu pertama kali itu masih SD lah, dia kan sering kemari, saya ajak sering kemari. Dia suka main-main di rumah ini. Dia kebetulan sempat melihat arwah mama saya di sini dan dia ketakutan. Jadi anak kecil itu nggak mungkin berbohong. Jadi dari responnya dia tuh wajahnya itu benar-benar ketakutan, agak sedikit pucat gitu. Seperti itu waktu masih SD. Jadi masih TK. Jadi sewaktu udah agak besar, udah SD kelas berapa gitu kan, dia ada sering kembali lagi dan dia udah ya melihat lagi, dia melihat penampakan mama saya lagi, cuman dia nggak takut lagi. Udah biasa berarti. Dia udah terbiasa. Jadi dia bilang sama saya kalau mama saya lagi duduk di sofa nonton. Kebetulan sofanya bukan sofa ini guys ya, sofa yang dulu ya, yang lama ya, yang rotan ya. Jadi dia menceritakan segala aktivitas mama saya, tiduran di sofa, nonton, di dapur minum air gitu, ambil air untuk minum, nonton lagi. Saya gitu. Berarti seperti kegiatan sehari-hari berarti ya. Ya. Jadi saya juga mencoba ini. Saya mencoba inilah, kayak tanya dia. Coba kamu tanya. Kebetulan dia kan kalau panggil mama saya kan panggil Nai ya. Kalau orang apa Tionghoa kan Nenek. kalau cucu apa, cucu dalam ya. Cucu dalam itu kan panggilnya Nai kalau orang Tionghoa. Jadi saya iseng-iseng lah, saya bilang coba kamu tanya Nai lagi ngapain. Jadi dia lihat mama saya tidak tahu dia komunikasinya atau dia cuma lihat gitu kasih tahu saya jawabannya, atau memang dia komunikasi dengan batinnya dengan mama saya tidak tahu lah ya. Berarti telepati gitu ya? Telepati. Saya tidak tahu, saya nggak nanya dia. Cuman dia menoleh ke arah kemari. Kami kan duduk di sana nih posisinya, duduk di depan. Jadi noleh ke arah sofa. Jadi dia balik lagi ke saya. Mungkin yang dilihat saya tuh langsung bertanya pada almarhum mama saya. Mak, kamu lagi ngapain gitu. Jadi dia menoleh kemari sebentar ke arah sofa. Jadi dia balik lagi ke arah saya, dia bilang lagi tidur gitu. Jadi mama saya itu lagi tidur. Dijawab dengan mama saya tadi, pertanyaan dari saya tadi. Jadi saya nggak lanjut lagi. Saya biarin aja seperti itu. Jadi ya kalau yang dirasakan Bro Hansen sama Bro Nick ini ya mungkin ya, saya tidak tahu itu apa ya. Ya yang saya tahu tuh setiap rumah itu ya ada lah yang seperti itu ya. Ada. Entah itu pun pengaruh dari luar, bisa guys. Nempel. Jadi bisa dari luar tuh. Kalau ada yang energinya benar-benar besar, yang bisa merasakan kita yang sensitif ini, dia bisa masuk ke dalam guys. Jadi tidak serta-merta dalam ruangan ini aja. Jadi dari luar juga pengaruh sih. Makanya tadi ya saya pun ada merasakan ini kayaknya. Berarti gini. Agak-agak berat sih kepala saya yang belakang ini. Ngeri itu. Berarti gini, kita berarti kalau semakin kita sensitif, berarti aura kita itu semakin terbuka ya untuk mengundang mereka kemari gitu. Jadi sensitif itu dalam artian kalau kita apa sih, fokus lah ya, gimana sih Bro Hansen? Iya, Konsentrasi guys. Jadi kita biasanya kalau ya kami ya udah terbiasa lah dalam hal-hal seperti ini kan. Jadi kalau memang ada yang ya kami konsentrasi sedikit seperti ini,
Nah, kami sudah bisa merasakan. Nah, seperti itu. Ya, itu percaya atau tidaknya lah. Oke, kita lanjut ya. Di manakah letak mata batin tersebut? Apakah semua orang letak mata batinnya sama atau mana tahu ada yang di tangan, ya kan? Nah, kalau dari saya ya, saya kalau mengkategorikan mata batin itu berarti kita sudah fokus ke satu indera khusus. Kalau sebab dari versi kita ini, mata batin itu mungkin pertanyaan yang ingin kamu ajukan nih itu sebenarnya indera keenam ya. Jadi indera keenam ini dalam metafisika kita ini MBS ini dia ada beberapa, mata batin itu salah satunya. Seperti yang kamu sebutkan tadi, mungkin ada istilah mata ketiga, ya kan, betul-betul indera keenam. Jadi secara keseluruhan kita mungkin ada 3, mata batin, mata ketiga, dan indera keenam gitu. Jadi kalau mata batin tuh setahu saya ya, kita tidak bahas dulu yang mata ketiga sama indera keenam nih. Kita fokus dulu ke mata batinnya gitu ya. Kalau saya mata batin ini kita mendapatkan visual itu seperti melalui sentuhan di dalam jiwa kita yang terdalam ya. Seperti kayak ada dia muncul di hati dan di pikiran. Dia tidak melihat seperti melihat dari mata gitu. Dia sesuatu visual yang tiba-tiba datang aja nih di jiwa kita yang terdalam atau roh kita, seperti itu. Misalnya kalau kita lagi begini nih, kita nggak di sana ada, di sudut sana misalnya ada nggak rohnya atau ada nggak makhluk halusnya gitu. Kalau kita pakai mata batin tuh kita tidak seperti membuka mata terus melihat, enggak. Kita bukan kayak, gitu ya berarti ya? kita seperti kayak mencari koneksi energi atau record energi dari alam itu, nah, seperti ini. Record kayak mana maksudnya itu? Mungkin maksud saya kan kalau makhluk halus ya makhluk halus. Kalau record energi mungkin sebuah maksudnya benda mati yang dia merecord energi dari kejadian-kejadian yang pernah ada, seperti itu. Termasuk mata batin misalnya kayak membaca kejadian yang akan datang dan sebagainya, itu termasuk melihat vision record. gitu ya? Iya. Oh, Itu termasuk kalau di kita ini mata batin. Ya, berarti bukan yang kita membuka mata itu bukan. Atau mata ketiga. Kalau mata ketiga sedikit info, kalau di versi kita itu mata ketiga itu mata yang ada di kening tambahan, mata yang lain dari yang 2 mata ini. Kalau indera keenam ini kita betul-betul fungsinya menggunakan 2 mata yang ada. 2 indera penglihatan ya. berarti mata batin, mata ketiga sama indera keenam tuh masing-masing beda berarti ya? Kalau dari versi kita, tapi kalau versi lain tuh kurang tahu. Apalagi tadi di mana letak mata batin? Tadi ya seperti itu. Ya kalau 2 mata itu ya 2, yang mata ketiga itu di tengah. Kalau mata batin itu betul-betul ada di dalam batin kita. Ada tambahan nggak Bro Chandra? Benar nggak tuh? Ya benar, jadi yang sudah dijelaskan oleh Bro Hansen, jadi ya seperti itu kan. Jadi saya sedikit lagi dari saya, jadi dulu saya saya kebetulan kalau MBS Family saya kebetulan yang paling sering kayaknya paling sering menggunakan mata batin kayaknya kalau saya ya. Jadi kalau di grup kita tuh di tim kita ini Bro Chandra itu termasuk spesialis mata batin gitu. Jadi Kayaknya bisa dibilang nih hampir tidak ada, atau sensitivitas yang lain tuh, member yang lain tuh sensitivitas mata batinnya kecil ya. Kayaknya kamu yang paling expert ya kalau di mata batin. Kalau yang Seingat selama kita inilah ya. Jadi ya kami itu banyak lah ya dulu ya. Kami itu kan ada kelompoknya lah ya. Jadi ya seperti yang kayak tadi Bro Hansen bilang, mungkin yang Bro Hansen nih yang paling mengarah ke yang indera keenam. Jadi dia biasanya paling sensitif, paling oke di indera keenam. Jadi kalau saya itu biasanya mata batinnya. Jadi sebagai ya ini sebuah cerita apa aja. Jadi dulu pernah ini yang tadi Bro Hansen bilang, dia tiba-tiba bisa datang memberi gambaran ke kita secara visual apapun bentuknya lah. Tiba-tiba bisa aja dia datang gitu. Jadi kayak salah satunya kayak tsunami Jepang.
Tahun berapa itu ya, Bro Chandra? Saya nggak tahu. 2009 ya atau berapa itu lupa. Nah, jadi tsunami Jepang tuh kebetulan saya tidak tahu lah kebetulan ya. Jadi sebelum kejadian tsunami Jepang tuh beberapa hari yang lalu itu, kalau saya masih ingat ya, kalau saya tidak salah, kita tuh ada kumpul-kumpul guys. Jadi kita tuh ada kumpul-kumpul. Saya tidak tahu kumpul kenapa ya, apa iseng-iseng kumpul. Kita tuh ada kumpul-kumpul di satu vihara guys. Kalau tidak salah ya. Jadi ada Bro Hansen juga dan teman-teman lain. Jadi tiba-tiba visual saya di sana mengatakan bahwa saya tidak tahu dari mana ya. Saya pun tidak bisa menjelaskan ini. Ya seperti yang Bro Hansen bilang, dia bisa dari mana saja dan berbentuk apa saja seperti itu. Jadi dia memang tidak menjelaskan secara detail. Yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin alam memberitahu Nah, koneksi iya, emosi, iya. Jadi- atau mungkin ada, kalau istilah kita mungkin ada dewa-dewa atau apa memberikan wejangan dan apa namanya, peringatan. Jadi dia tidak memberi visualisasi itu secara detail. Jadi seperti ini. Jadi Berarti cuplikannya aja gitu ya. bukan cuplikan juga. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia tiba-tiba wah akan ada bencana besar. Seperti itu aja. Udah gitu Pada aja. intinya akan ada Pada bencana intinya, besar. ya. Jadi respon ke saya itu setelah saya dapat visual seperti itu, saya jadi terdiam sejenak dan saya jadi bertanya-tanya. Ini soalnya bencana besar ini yang saya tangkap ini udah pasti sangat parah. Udah pasti sangat parah. Tapi saya tidak tahu di mana letaknya dan apakah bencana itu, ya kan? Bencana apapun itu. Saya sempat ada bilang ke mereka, kayak ini dalam waktu dekat ini ada bencana. Itu kata-kata yang keluar dari mulutmu ya. Ya, ada bencana ini, bencana. Apalah itulah, pokoknya saya ada keluarkan kata-kata seperti itu ke mereka. Ya tidak berapa Dan lama. biasanya, berapa lama kira-kira biasanya termunculnya ini? Ya, saya udah lupa loh ini. Kayaknya dia nggak lama deh. Dia kayaknya hanya nggak sampai 1 bulan deh dari yang kamu katakan. Iya, kayaknya enggak Dia enggak selama gitu. Iya, Selang, Bro Chandra selang itu 1 minggu. bisa 1 sampai 2 minggu. Bro Chandra itu dia memberikan apanya, hasil visual dari mata batinnya itu cukup dekat bro, waktunya. Betul-betul kita diberikan apa namanya itu, peringatannya itu betul-betul dekat lah ya. Di bawah 1 bulan lah ya. Iya, di bawah 1 bulan itu pasti saya ingat itu. Tapi 1 atau 2 minggu saya pun kurang. Nah, seperti itulah kurang lebih lah. Kalau seingat aku kan termasuk salah satu yang sering ya diberitahu sama Bro Chandra nih. Kalau visualnya musibah besar, itu kita seakan-akan diberi batas waktu itu lebih panjang, kayak misalnya 1 minggu lah gitu. Ada yang semakin ringan 3 hari, ada yang lebih ringan nih. Contoh misalnya saya pernah diberitahu sama Bro Chandra, Bro Hansen, kayaknya kamu besok bakalan sakit nih. Nah itu langsung besoknya sakit. Nah itu kan tapi nggak terlalu berbahaya ya. Itu jangka waktunya semakin dekat untuk prepare. Seperti itu. Ya, kadang-kadang ya, Bisa gitu ya? iya. Bukan Kadang-kadang saya berani. pun nggak ngerti. Blastnya Saya ini kurang ngerti, cuman ya. Kalau bisa sih kita kan maunya kan dapat visual tuh dapat yang apalah ya, yang istilahnya yang apalah ya, yang istilahnya jangan merugikan apapun lah ya. Jangan berbahaya atau apalah ya. Jadi ya seperti yang saya tadi bilang itu tiba-tiba aja datang seperti itu. Bentuknya dan apanya saya pun tidak bisa menjelaskannya. Saya pun tidak Tiba-tiba datang berarti ya? Tiba-tiba datang aja seperti itu. Akan ada bencana besar seperti itu ya. Detailnya saya tidak tahu. Bisa gitu ya? Ya lucu. Saya pun nggak apa sih. Berarti tanpa kita harus prepare, dia udah sendiri datang gitu, ya kan? Iya seperti itu kurang lebih. Kalau menurut saya sendiri ya, tadi gimana dia? Di mana letaknya juga ya? yang kamu cari tahu. Pertama kali saya tahu, saya kira mata batin, mata ketiga dan indera keenam itu sama. Ternyata itu beda. Yang dari penjelasan concern ya kan beda. Ada yang indera keenam di sini, indera keenam di mana? 2 mata kita ya. Mata ketiga di atas,
mata batin di roh kita sendiri. Dalamnya. Itu sih kalau Sebuah pengetahuan baru ya. Jangan lupa dicatat MBS Family. Nah, Jadi saya- kita saya mau pengetahuan tanya nih. juga. Jadi kamu sudah ikut tim metafisika di MDS ini berapa lama? Sempat vakum ya. Ya, sempat vakum. Total berapa lama kamu menjalaninya? Ini 2021. Dari tahun berapa? Kalau dari SMA 3, SMA 3, SMA 2. Berarti tahun? SMA 3 2017. Berarti kamu mulai pertama dari tahun 2017 dan terus mendalaminya sampai 2021 sekarang. Cuman ini lagi lumayan Lumayan vakum ya. lumayan vakum ya. Rencana sih ada balik lagi, tapi pelan-pelan. Nah, kalau sekarang saya tanya Bro Chandra nih. Ya, jadi gimana sih? Pasti MBS Family ini penasaran banget nih. Gimana sih awal-awal pertamanya kamu bisa mendapatkan mata batin tuh sih? Awal mulanya kapan? Bagaimana? Coba jelaskan, ceritakan sedikit Bro Chandra. Saya dulu termasuk yang Ini apa ini? Ini betul-betul penasaran ini. jadi saya yang dulu mantap nih. dalam perkumpulan tuh ya, perkumpulan metafisika kita MBS, saya tuh orangnya termasuk yang sensitivitasnya itu tidak terlalu tidak terlalu ini Tidak terlalu sensi tinggi. tidak terlalu tinggi lah. Jadi saya kebetulan saya tuh pernah mencoba. Jadi Bro Hansen ini kan dia bisa dibilang indera keenamnya sangat kuat. Jadi saya pernah mencoba untuk membuka-buka indera keenamnya. Saya tidak percaya lah, pasti semua orang ya pasti bisa lah. Cuman caranya gimana ya? Dan jangka waktunya ya. Iya, jadi ya kami berdua, kami semua kelompok itu kami sudah mencoba. Dan saya sendiri sudah mencoba bagaimana cara membukanya. Jadi kita ada segala cara kita udah kita lakukan lah, pelajari kan. Tapi nggak bisa guys. Nah, jadi saya benar-benar saya nggak bisa langsung kayak indera keenam tuh kayak seperti Bro Hansen. Saya tidak bisa. Mau di gimana pun, mau caranya gimana pun tidak bisa. Lucu. Jadi Sama juga dengan saya nih. Saya sama sekali nggak ada mata batinnya nih. Iya. Nggak ada visual seperti itu. Kalau saya belum tahu arahnya kemana. Kamu kalau mata batin pernah merasakannya, mendapatkan visual mata batin? Baik kamu belum yakin itu benar atau enggak, kamu kira-kira ada mendapatkan mata batin nggak? Tidak pernah. Indra keenam? Indra keenam. Kalau bilang melihat sekelebat gitu, itu termasuk apa itu? Ya mungkin kan, mungkin aja. mungkin aja. Indra keenam ya? Melihat dari mata kita ya. Ya, karena kan kadang kayak di rumah saya kan saya dengar ya dari yang orang memang bisa lihat itu ada di kamar saya. Pas ada satu hari itu saya mau buka lampu loh. Ini masuk pintu, lampu kamar saya ini di sini cetekannya. Mau buka, ada itu gantung di sini. Nggak tahu apa itu, hitam. Rambutnya panjang, sekelebat aja. Itu sontak langsung buka lampu, terkejut. Tenang ya. Buka lampu, tutup lampu lagi, udah nggak ada. Dia macam gantung gini, warna hitam. Itu ingat kali aku. Ya, Yang mata ketiga pasti nggak ada lah ya. Itu sulit kali dilatih Itu dan sulit, didapatkan. Itu Ya, itu betul-betul waktunya kapan orang-orang tuh? khusus. Itu waktunya kapan kejadian? Udah lama tuh lah. SMA berapa itu? SMA 3 itu. Ya, masih mendalami itu pas masih mendalami metafisika ya. Kejadiannya. Itu mendapat vision kayak gitu. Vision pula, mendapatkan bayangan seperti itu. Ada lanjutan Bro Tanda yang tadi. Oke. Jadi setelah entah berbagai cara dicoba ya tidak bisa. Jadi saya udah tidak apalah, kayaknya saya udah tidak fokus ke Situ lagi ya. ke situ lagi. Jadi saya fokus ke saya fokus ke ini saya. Kita bilang apa sih? Apa saya ini? Alam bawah sadar saya. Alam bawah sadar saya. Apa sih sebenarnya bakat saya gitu? Apa yang bisa saya latih dari
Kemampuan saya. kemampuan saya, bakat saya apa sih? Di bidang metafisika itu ya. Jadi saya gali ternyata ya menemukan seperti ini. Nah, jadi yang menemukan seperti ini, saya kebetulan kemarin tuh pada saat itu saya lagi ini nih, lagi mencari-cari jati diri lah saya, kan? Lagi mencari-cari apa bakat saya. Jadi Di bidang ini ya. di bidang ini. Jadi ya itulah, tiba-tiba datang aja seperti itu. Tiba-tiba saya dibisikkan atau divisualisasi atau dihubungi, komunikasinya seperti itu. Jadi bahwa ini akan kayak gini. Jadi kejadian itu benar-benar terjadi pada saat itu. Jadi saya berpikir, loh, kok bisa seperti ini kan? Jadi saya gali lagi, ya ternyata saya menemukannya ya setelah ada beberapa kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, saya menemukannya di sana. Oh, ternyata mungkin ini masih kemungkinan, masih 50-50 lah ya. Nah, ternyata bakat saya di sini. Saya memang nggak bisa. Mungkin indera keenam saya nggak bisa apa kan. Jadi saya mungkin bakat saya di sini itu masih mungkin. Jadi saya setelah gali-gali seperti yang kayak Bro Hansen bilang tadi, saya meramal dia bahkan sakit. Itu salah satunya kepercayaan saya pada saat itu mungkin udah 70-30 lah, 70 lebih. Oh, ternyata berarti saya awal-awal belum langsung percaya. Nah, kamu belum yakin belum itu, yakin, ya? belum yakin. Jadi kita gali ya Semakin ya, benar, semakin semakin terbukti ya. semakin benar dengan adanya kejadian yang kan yang Memang sesuai yang dibisikkan ya. ya 50 setelah Bu Hansen itu mungkin 70-30, jadi nanti 100% jadinya. Seperti itulah. Mantap sekali itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tunggu. Aduh. Jadi berarti bisa kita simpulkan nih mata batin kamu tuh bangkit, kita sebut bangkit ya istilahnya, atau terbuka lah ya Acehnya. Nanti kita sedikit lagi jelaskan. Bangkit itu setelah kamu mulai melatih metafisika ya. Nah, setelah melatih Terus semakin terasa gitu ya. melatih metafisika, dan ya kita biasalah kan. Kita dulu itu, saya dan Bro Hansen dulu tinggal di daerah sebuah sensitif, ya. sebuah pabrik. Kita tinggal di komplek itu. Jadi ya kalian tahu lah guys, jadi pabrik itu cukup luas. Jadi area-area pabrik itu biasanya kalau kita masih anak-anak, kita jelajahi semua. Jadi kamu tahu lah ada tempat-tempat yang tidak terjamah atau Jarang gudang-gudang terjamah juga. Jadi kita sering main-main di sana. Diasingkan ya. Ya kita tahu sendirilah tempat-tempat seperti itu kan apa. Jadi ya keadaan juga yang mengasah kemampuan saya dan saya sendiri gitu. Ada kejadian apa gitu kan, itu juga yang mengasah saya sehingga saya benar-benar paham, oh ternyata saya ke arah sini. Begitu ya. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Oke. Oke, ini selanjutnya ya. Ini kepala saya makin berat ya. Iya. Saya tadi mau bilang dari tadi waktu kamu jelaskan nih. Saya dari tadi mulunya merinding, jadi saya dari tadi gini. Dia kayaknya sudah mulai terasa secara fisikal ya, semakin dalam ya. Agak sedikit udah, kalau kita ibarat tadi kan agak jauh, mungkin udah agak deket lah ya. Semakin menarik mereka dengan pembahasan Bro Chandra. Mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu atau meminta bantuan, mungkin memberikan visual terhadap mata batin kan. Mana tahu, kita tunggu aja guys, mana tahu ada. Oke, kita lanjut ya. Mengapa rata-rata ya orang itu mata batinnya tertutup? Kenapa nggak semua dilahirkan terbuka semua? Biar apa? Biar balance kah dunia ini? Seimbang ya kan? Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kenapa nggak terbuka semua? Menurut pandangan Coach Chandra kayak mana? Seperti itu. Ah, Ya kamu pikir aja, kalau ya kita apa aja lah ya. Kalau terbuka semua gimana? nah, ini kan supaya ya Iya. kasih tahu netizen Kayaknya- family kita Berarti ini ya. kadang-kadang kita berarti termasuk orang-orang terpilih ya, itu istilahnya ya. Atau Ya. bagaimana sih itu, Bang? Saya pun nggak bisa menjelaskan sih. Tapi ya sebenarnya ya tergantung kita lah melihatnya ya. Jadi ada
semacam bakat seperti ini, jadi ya kita ya tergantung pemikiran kita lah ya. Jadi kalau mungkin saya dan Bro Hansen ini pemikirannya sama. Jadi kami ada bakat seperti ini. Ya memang tidak semua orang bisa seperti ini. Jadi bisa dibilang kita ini orang-orang yang dipilih atau spesial ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi atas dan seperti yang Bro Chandra bilang ini sebenarnya kemampuan metafisika saya sama Bro Chandra ini bangkit tuh karena sebuah hal yang dibentuk oleh lingkungan loh, benar, karena kita kemarin ada hal yang nanti kita bicarakan di next time ya. Ada kejadian itu yang membuat kita jadi bangkit ya, salah satunya ya faktornya. Silakan lanjutkan. Jadi itu tergantung setiap individu lah ya melihatnya. Jadi kami melihat bakat seperti ini bukan beban sih kalau menurut kami ya. Jadi kita bakat seperti ini karena kalau menurut kami itu bakat yang harus diasah. Berkah berarti ya. Berkah yang perlu diasah ke arah yang lebih baik lah. Jadi ini benar-benar apa ya guys ya. Jadi dulu mungkin saya dan Bro Hansen ini termasuk, nggak tahu lah kalau Bro Hansen ya, kalau saya itu termasuk bandel banget guys. Jadi saya selalu sering dimarahin gitulah ya. Bahkan kalau masih pada satu SMA lah, saya mungkin saya termasuk masih nggak pandai apalah, gimana sih orangnya, agak-agak gimana gitu belum lah. berpikir secara dewasa. Iya, berpikir secara dewasa atau gimana. Jadi setelah ada kejadian seperti ini, ada bakat seperti ini, banyak sekali poin-poin penting yang saya dapat dan hampir separuh mempengaruhi hidup saya. Jadi apapun itulah, dari pemikiran saya, kita, ya. karakter, dari sifat saya atau semuanya lah, sedikit banyaknya mempengaruhi banget seperti itu. Kesimpulannya ya ini kayak Bro Chandra bilang ini. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa membentuk kita ya dari yang saya bilang juga dua mata koin ini. Jadi apa yang diberikan oleh alam bawah sadar kita ini ke koin sebelahnya ini, alam realita ini sangat berhubungan ya sebenarnya, sangat berpengaruh. Jadi kalau sering saya katakan juga kepada member-member junior di Metafisika MBS ini, kalian harus mengkoneksikan antara kedua mata koin ini. Jangan coba hanya melihat satu sisi aja, cobalah melihat sisi sebelahnya. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, kenapa mayoritas ya mata batin yang tertutup ya, karena tadi saya pikir ya kalau semua dilahirkan dengan mata batin yang terbuka, ya apa spesialnya kalau dibilang orang indigo itu? Jadi ya, berarti indigo itu seperti nggak spesial dong. Orang-orang yang terpilih itu nggak spesial dong, ya kan? Berarti semua dianggap sama. Ya mungkin kacau lah kalau bisa semua terbuka semua, pasti kacau lah. Ya makanya itu. Oke. Kalau menurut saya kan, menurut saya ya seperti tadi yang saya katakan. Lebih tepatnya kalau di Metafisika MBS ini kita nggak memakai istilah terbuka ya. Kita memakai istilahnya itu terbangkitkan dengan jumlah atau kadar sensitivitas dari pribadi masing-masing yang berbeda. Ada yang memang sama sekali sensitivitasnya rendah banget atau nol, hampir nol lah. Jadi dia nggak akan bisa. Bagaimana caranya? Nah, kecuali kita bisa bilang ada kecualinya. Mungkin ada suatu faktor yang kita tidak tahu dari mana itu bisa membuat terjadi. Kalau istilah kita ini berarti kita berpatok pada bawaan. Jadi di alam bawah sadar kita ini kita mempunyai kemampuan yang istimewa, spesial, yang masing-masing pribadi itu berbeda. Misalnya contohnya kalau keadaan terdesak kita bisa misalnya dikejar anjing, kita bisa lari dengan cepat. Ya kan, kadang terdesak kita bisa manjat pohon, padahal kita nggak pernah belajar manjat pohon. Kita bisa mengangkat atau menahan barang yang jatuh dengan berat, padahal kita nggak sanggup dan nggak kuat. Itu termasuk secara fisikal, ya. Yang secara alam bawah sadar atau koin sebelahnya lagi ya ini
ternyata kita ada ini, ternyata kita bisa sensitivitas melihat, ada yang bisa mendengar. Kalau saya bilang sih terbangkitkan. Karena dari pengalaman kita ini setelah kita belajar metafisika, bangkitlah kemampuan-kemampuan yang misalnya saya tuh bisa indra keenam, Bruton itu bisa metafisika, member lain dia bisa apa, Nicholas juga dia bisa apa, kita masih belum mendengar ya. Nah, dari kamu yang terbangkitkan dari selama belajar metafisika beberapa tahun ini, apa yang terbangkitkan? Feelingnya, rata-rata feeling, Masing-masing ada ya? sensitivitasnya. Coba ceritakan sedikit. Kalau sensitivitas, kalau untuk merasakan aja masih bisa, tapi itu memang harus betul fokus. Kalau nggak fokus itu sama sekali tidak bisa. Itu ya sih. Kalau kayak fokus di sini ada apa, di sini ada apa, mungkin seberapa besar aura itu masih bisa terasa. Gitu. Tapi harus didatangi tempatnya, merasakan sendiri. Nah, soalnya kan saya tidak bisa melihat secara visual ya. Nah, secara mata ini tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan dengan tangan. Merasakan energinya ya. Jadi kita kurang lebih ada visualnya Entah gimana. besar, kecil. Ya, itu termasuk salah satu teknik yang kita pelajari di sini. Koneksi energi antara diri kita dengan makhluk itu ya. Ya. Ada tambahan? Oke. Oke. Masih banyak hal yang akan kita bahas sih sebenarnya, tapi kita ini fokus di mata batin ya. Ini terakhir ya. Oke. Kapan harusnya mata batin itu digunakan dan sebaiknya digunakan untuk apa? Mantap nih untuk Bro Chandra nih, mantap katanya. Gimana tadi? Kapan harusnya mata batin itu digunakan dan sebaiknya digunakan untuk apa? Oh, sebaiknya digunakan untuk apa? Ya. Kapan materi itu? Kapan mata batin itu harus digunakan dan sebaiknya digunakan untuk apa? Jadi kalau saya bilang salah, saya lah ya. Jadi mata batin saya itu benar-benar Murni murni datangnya, datang itu, bukan kita yang gunakan Iya, iya. kapan ya. murni datang itu, dan saya benar-benar di saat itu saya benar-benar memang Mendapatkan visual itu. sudah mendapatkan visual yang benar-benar mata batin saya, ternyata mata batin saya punya bakat di sana ya. Itu pada saat bisa dibilang SMA lah pada saat itu. Jadi saya tidak tahu lah ya, jadi pada saat itu itu kan tidak serta-merta langsung datang kan dia kan mulai belahan-belahan. Jadi mungkin sebelum saya memahami itu, dia mungkin membentuk dulu karakter saya. Jadi saya pelajari dulu kan, ternyata saya dulu kan orangnya dibilang bandel lah kan. Jadi setelah ada kejadian ini, setiap malam tuh ada ya gangguan, ada apa ya, cobaan apapun itulah ya. Jadi sedikit banyak membentuk karakter saya. Jadi pada saat SMA itu saya udah benar-benar ternyata mata batin ini memang ini adalah bakat saya kan. Jadi semenjak itu saya benar-benar udah yang menggunakan mata batin ini untuk bisa dibilang untuk menolong orang atau gitu-gitulah. Nah, jadi kalau apanya itu pada saat SMA sih kayaknya. Pada saat SMA. Jadi bagusnya tadi apa? Dan sebaiknya digunakan untuk apa? Gitu. Ya, selama ini kami menggunakannya untuk kebaikan lah pastinya. Kami sih ya namanya kami kan perkumpulan ya. Jadi kami bukan suatu perkumpulan yang besar juga, bukan. Jadi kami bukan istilahnya yang peramal lah. Kami bukan istilahnya yang punya konten untuk membaca-baca. Besok akan seperti ini. Kami bukan seperti itu. Dulunya bukan seperti itu. Jadi kami ya ibaratnya ya di ruang lingkup kami saja lah. Jadi kayak kejadian yang di Jepang itu kan, jadi mata batin saya kan bisa melihat akan ada bencana besar. Jadi saya menyampaikannya di ruang lingkup ya kita aja. Saya bukannya yang dulu ya belum ada Sosmed Android ya. seperti ini lah ya, sosmed lah ya. Saya bukan
feeling saya besok akan ada. Saya bukan yang seperti itu orangnya. Jadi kami pun bukan yang mengarah ke sana lah. Jadi kami ya sebatas ruang lingkup kita lah. Bro, besok akan ada bencana besar loh. Feeling saya seperti itu ya. Mata batin saya membaca. Ya sebatas gitu aja sih. Menurut saya. Itu digunakan untuk apa ya? Itu kita tidak bisa mengarahkan setiap orang. Tapi kalau kami yang pastinya menggunakannya untuk kebaikan lah. Nah, itu berpulang kembali kepada individu masing-masing. Kadang ada kan yang memakai ini untuk ya hal-hal yang Goib. goib, yang apalah itulah. Nyari duit pakai yang beginian ya, tidak Salah boleh. satunya seperti itu. Ya kita tidak bisa mengatur itu kan. Kita kan itu kan balik lagi ke individu masing-masing. Ya, Seperti itu itu betul. menurut saya. Jadi kesimpulannya ini seperti yang Bro Chandra katakan, kapan digunakan dan untuk apa itu, kapan digunakan itu sebaiknya kita gunakan ketika karakter kita betul-betul sudah terbentuk dengan lebih baik dari sebelumnya ya. Kita gunakannya untuk kebaikan bila perlu, meskipun tidak dipublikasikan, bisa digunakan dengan tepat. Ada yang sebagian mungkin karakternya belum terbentuk dengan baik, mereka menggunakannya untuk hal tadi, menguntungkan diri sendiri saja, bukan untuk membantu orang, misalnya untuk menjadi tenar. Jadi kita membuat konferensi pers ya kan, kita kumpulkan wartawan, saya ingin mengatakan besok ada bencana, jadi saya terkenal gini ya, untuk keuntungan. Mungkin tidak seperti itu ya. Kira-kira itu bisa menjawab nih dari pertanyaannya. Kalau menurut saya, kalau menurut saya tetap sama. Lebih baik hal yang beginian tetap digunakan untuk kebaikan, karena apabila digunakan untuk kejahatan itu bakalan kembali ke individunya kembali. Karma itu tetap ada, ingat. Karena ini kan mata batin ini karunia dari Yang Maha Kuasa diberikan untuk kita ya kan. Jadi lebih baik kita gunakan untuk menolong orang yang tidak memahami hal seperti ini. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Oke. Mata batin ini sudah cukup. Untuk mata batin ini kali ini sampai sini. Oke. MBS Family tetap saksikan kami semua ya. Kita bertiga. Bro Dodi nggak ikut ya karena dia sedang cedera. Ya. Cedera, guys. Sedang ada insidennya. Oke guys, jadi sekian saja Ya, konten kali ini. Konten horor kali ini ya. Jadi jangan lupa MBS Family atau apa, jangan lupa di subscribe ya. Di like dan tetap komen ya. dan tekan tombol loncengnya untuk tetap ikuti notifikasi dari MBS channel ini. Oke. Tetap sampai di sini saja. Bye bye.